Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Yang saya hormati eh, kepada dosen pengampu kita pada mata kuliah pendidikan agama yaitu Ibu Reza Wardevi MTHI dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Baik, pada di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi etika mahasiswa Islam. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ferdi Afrianto dengan NIM 2408649 dan rekan saya. Saya Andre Fulka Putra dengan NIM 240862323. Dan saya perkenalkan nama saya Diko Tandila Tansa dengan NIM 24086340. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu etika mahasiswa Islam. Kok reso kan? Lanjut dulu. Nah, yang pertama adalah pentingnya etika dalam kehidupan mahasiswa Muslim. Nah, yang pertama adalah di sini ada definisi definisi etika. Definisi etika ini pedoman berperilaku berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan akademik, yaitu mencakup hubungan dengan Allah sesama dan diri sendiri. Nah, etika sendiri adalah seperangkat nilai atau aturan yang menjadi pedoman seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Nah, bagi mahasiswa Muslim, etika bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Etika ini membantu mahasiswa dalam menentukan mana perilaku yang baik dan mana yang harus dihindari dalam kehidupan akademik maupun sosial. Nah, yang kedua di sini ada membentuk karakter. Membentuk karakter sendiri adalah kepribadian yang kuat, kemudian jujur dan bertanggung jawab sebagai fondasi kesuksesan akademik dan profesional. Nah, etika ini berperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Karakter yang baik akan menjadi modal utama dalam mencapai kesuksesan. Mahasiswa yang memiliki etika yang lebih mudah dipercaya oleh dosen, kemudian teman, dan masyarakat karena mampu menjaga sikap serta perilakunya. Yang ketiga di sini ada dampak positif. Dampak positifnya adalah mendapat kepercayaan dari dosen dan teman, kemudian membangun jaringan positif dan mencapai ketenangan batin dalam menuntut ilmu. Nah, penerapan etika yang baik memberikan banyak manfaat juga. Seperti yang tadi itu dapat mendapatkan kepercayaan dari orang lain, kemudian membangun hubungan sosial yang sehat, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, serta memperoleh ketenangan batin. Nah, mahasiswa ini yang beretika juga lebih mudah bekerja sama dan dihargai dalam berbagai situasi. Nah, yang selanjutnya adalah kesuksesan akademik. Kesuksesan akademik di sini adalah mampu fokus belajar, kemudian menghindari kecurangan, dan meraih prestasi dengan cara yang halal dan berkah. Etika sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik. Mahasiswa yang menjunjung tinggi etika akan belajar dengan jujur, menghindari plagiarisme dan kecurangan, serta bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Dengan demikian, prestasi yang diraih menjadi lebih bernilai dan membawa keberkahan. Nah, yang selanjutnya yaitu etika dalam menuntut ilmu. Etika dalam menuntut ilmu ini terdiri dari empat. Yang pertama adalah niat ikhlas. Niat ikhlas ini menuntut ilmu sebagai ibadah kepada Allah SWT, bukan segera mencari gelar pekerjaan. Nah, hal pertama yang harus dimiliki seorang mahasiswa adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu tidak hanya bertujuan untuk memperoleh gelar, pekerjaan ataupun pengakuan dari orang lain, tetapi sebagai bentuk ibadah dan usaha untuk meningkatkan kualitas diri kita serta memberikan manfaat kepada banyak masyarakat. Niat ikhlas sendiri akan membuat mahasiswa lebih semangat belajar,
kemudian tidak mudah menyerah, dan tidak hanya mengejar nilai semata. Yang kedua adalah hormat kepada guru. Menghormati guru dan dosen dengan sopan santun menjaga adab dalam setiap interaksi. Nah, dalam Islam sendiri, guru itu memiliki kedudukan yang sangat mulia karena menjadi perantara dalam menyampaikan ilmu. Oleh karena itu, mahasiswa harus menghormati dosen dan guru dengan bersik dan guru dengan cara bersikap sopan, mendengarkan saat mereka menjelaskan, kemudian menghargai pendapat mereka, serta menjaga adab dalam berkomunikasi. Nah, sikap hormat guru merupakan salah satu kunci keberkahan ilmu yang dipelajari. Nah, yang ketiga adalah sungguh-sungguh dan disiplin. Bersungguh-sungguh dan disiplin dalam belajar untuk meraih ilmu yang bermanfaat bagi diri dan umat. Nah, menuntut ilmu itu membutuhkan usaha, ketekunan, dan disiplin. Mahasiswa harus rajin mengikuti perkuliahan, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, membaca referensi tambahan, serta memanfaatkan waktu yang baik. Kesungguhan dalam belajar akan membantu mahasiswa memahami ilmu secara mendalam dan mencapai hasil yang maksimal. Nah, yang keempat ada mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan proses belajar sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan meraih ridhonya. Nah, ilmu yang kita pelajari seharusnya semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menjaga ibadah, kemudian berdoa sebelum belajar, dan memohon petunjuk kepada Allah agar ilmu yang diperoleh bermanfaat serta membawa keberkahan dalam kehidupan. Baik, itu penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Andri Vilka Putra. Kepada Andri Vilka Putra, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini adalah fondasi dari semua etika. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, hubungan dengan sesama pun akan ikut baik. Jadi, yang pertama itu ada ibadah wajib, itu menjaga sholat 5 waktu. Jadi bukan hanya kewajiban, tapi juga jeda produktif. 5 kali sehari kita berhenti dari kesibukan dunia untuk mengingat tujuan hidup. Mahasiswa yang menjaga sholat cenderung lebih terstruktur dan disiplin dalam kesehariannya. Terus yang kedua itu ada zikir dan doa. Itu untuk melatih kita untuk tidak sombong saat berhasil ujian. Kita kita ingat bahwa itu karena pertolongan Allah. Saat gagal, kita tidak putus asa karena kita tahu Allah selalu bersama kita. Yang ketiga itu ada menjauhi larangan, ya menjauhi larangannya. Jadi ini bukan tentang ketakutan semata, tapi juga menjaga kualitas diri. Jadi kemaksiatan merusak konsentrasi, merusak hubungan sosial, dan menutup pintu rezeki serta ilmu. Next, halo moderator, next. Nah, selanjutnya yaitu itu ada etika terhadap diri sendiri. Yang pertama itu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tubuh kita punya hak atas diri kita. Mahasiswa yang begadang terus, makan sembarangan, tidak olahraga, lama-lama produktivitasnya menurun. Merawat tubuh adalah bagian dari ibadah. Terus ada juga kesehatan rohani, ini sering diabaikan. Mahasiswa yang jarang tilawah, tidak pernah muhasabah atau introspeksi diri, itu mudah stres dan kehilangan arah. Rohani yang sehat membuat kita lebih sabar, lebih jernih berpikir, dan lebih kuat menghadapi tekanan kuliah. Terus yang kedua itu ada penampilan dan manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu
Ini keterampilan yang membedakan mahasiswa biasa dengan mahasiswa luar biasa. Jadi buat jadwal harian yang seimbang. Ada waktu belajar, ibadah, istirahat, dan sosial. Jangan sampai satu aspek menghabiskan semua waktu. Next, moderator. Nah, selanjutnya itu ada etika dalam pergaulan. Jadi pergaulan kampus sangat beragam. Ada yang mendukung kita berkembang, ada yang justru menarik ke arah negatif. Islam memberikan panduan yang jelas. Yang pertama itu menjaga batasan aurat. Jadi menjaga aurat bukan hanya soal pakaian, tapi juga soal menjaga kehormatan diri. Ini menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menghargai diri sendiri. Terus ada menghindari kelawat, kelawat, yaitu berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi. Itu adalah pintu masuk berbagai masalah. Bukan berarti tidak boleh berteman dengan lawan jenis, tapi jaga batasannya. Terus ada memilih teman dengan baik. Jadi ini sangat krusial. Ada hadis yang menyebutkan bahwa seorang mengikuti agama temannya. Artinya lingkungan pergaulan kita sangat menentukan ke arah mana arah hidup kita. Terus juga ada pergaulan Islami positif. Jadi ini untuk membangun pergaulan kita supaya positif dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan juga kita bisa bermanfaat bagi sesama kawan, sesama masyarakat, bermanfaat di masyarakat juga. Jadi sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Andre Vilka Putra yang telah memaparkan materi. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Diko Tandila Tansa. Kepada Diko, kami dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan waktu saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu etika di kampus. Yang dimana etika di kampus ini seperangkat nilai, normal, dan aturan yang menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku selama berada di lingkungan kampus. Etika kampus mencakup sikap sopan santun terhadap dosen, kepada staf, dan sesama mahasiswa, menjaga disiplin, mematuhi peraturan kampus, serta menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kampus. Selanjutnya, next, next. Selanjutnya yaitu ada etika dalam teknologi dan media sosial, yang dimana etika ini dalam teknologi dan media sosial adalah tata cara atau pedoman perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital dan media sosial. Etika ini meliputi penggunaan internet untuk hal-hal yang bermanfaat, menghargai privasi orang lain, menyaring informasi sebelum menyebarkannya, menghindari hoaks dan ujaran kebencian, serta menggunakan media sosial secara bijak dan sesuai dengan norma yang berlaku. Next. Selanjutnya ada etika tanggung jawab mahasiswa Muslim. Next, Pak. Ah, selanjutnya ada tanggung jawab etika mahasiswa Muslim, yang dimana tanggung jawab mahasiswa Muslim kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang mahasiswa berdasarkan ajaran Islam dalam kehidupan akademik maupun sosial.
Tanggung jawab tersebut meliputi menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, menjaga akhlak yang baik, melaksanakan ibadah, mengamalkan ilmu untuk kesehatan umat, serta menjadi teladan dalam kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap masyarakat. Di sini tanggung jawab mahasiswa muslim ada dua, yaitu menjadi teladan dalam akhlak dan prestasi, yang dimana mahasiswa muslim memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh yang lebih baik dalam perilaku dan pencapaian akademik. Yang kedua yaitu ada berdakwah dan berkontribusi, yang dimana berdakwah dengan perilaku dan kata-kata yang baik merupakan kewajiban setiap muslim. Mahasiswa muslim harus aktif berkontribusi untuk kemajuan umat dan bangsa melalui ilmu, keterampilan, dan dedikasi yang tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diko Tandila Tansa yang telah menjelaskan materi. Baik, di sini yaitu masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah mahasiswa Islam yang berakhlak mulia adalah mereka yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam setiap aspek kehidupan. Dimulai dari menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang konsisten. Kemudian hingga menuntut ilmu dengan niat ikhlas dan penuh kesungguhan. Etika terhadap diri sendiri menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter yang kuat dan disiplin. Nah, dalam pergaulan dari kehidupan kampus, mahasiswa muslim dituntut untuk menjaga batasan syariat dan membangun interaksi yang positif. Nah, di era digital, kebijaksanaan dalam bermedia sosial menjadi kunci dengan menjadi teladan dan dalam akhlak dan prestasi. Mahasiswa Islam dapat berkontribusi nyata bagi kemajuan umat dan bangsa. Nah, baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam perkataan atau penjelasan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.